Halo guys, saya dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara singkat terkait pembuatan SIM dan juga penggunaan jasa calo. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai pentingnya membuat SIM melalui prosedur resmi, serta meningkatkan kesadaran untuk menghindari penggunaan jasa calo. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Fani, salah satu anggota kelompok kami. Dulu ya, nama kamu siapa? Nama aku Dinda. Kamu dari sekolah mana dan kelas berapa? Aku SMA 70 di kelas 10. Mau naik kelas 11. Oke, aku mulai ya. Yang pertama, menurut kamu SIM itu apaan? Menurut aku SIM itu kartu yang bisa buat boleh nyetir mobil sama motor. Oh, kartu izin buat mengendarai ya. Kalau mau naik motor di jalan raya nih, menurut kamu perlu SIM apa enggak? Perlu nggak sih harusnya ya? Emang harus sih. Kalau misalnya kita nggak bawa atau kita nggak punya, itu pasti bakal kena tilang. Oke. Kamu pernah dengar calo SIM nggak? Pernah, itu yang buat bantu ngurus-ngurus gitu ya? Oke. Menurut kamu nih, bikin SIM lewat calo tuh bagus gak sih? Bener gak sih? Mendingan bikin sendiri nggak sih? Kalau misalkan kita lewat calo kan kita nggak tahu tuh ya kapasitas diri kita sendiri tuh gimana. Dan lebih aman aja. Oke. Kamu kan baru kelas 10 nih, mau naik kelas 11. Kalau nih nanti kamu udah cukup umur buat bikin SIM, kamu mau pakai jasa calo atau bikin sendiri? Aku bikin sendiri sih. Soalnya kalau misalkan kita bikin lewat calo itu pasti bayarannya juga mahal. Jadi kayak mendingan bikin sendiri aja jauh lebih hemat. Tapi kalau ada orang nih yang bilang ke kamu atau temen kamu lah, siapapun itu, yang bilang kalau udah lewat calo aja biar gampang dan instan, kamu bakal jawab apa? Aku bakal tetap bikin sendiri sih. Terus juga kalau misalnya kita lewat calo pasti emang itu cepat dan instan, cuma bayarannya kan mahal ya. Jadi mendingan duitnya buat pakai yang lain aja. Oh, oke. Kamu berarti emang udah tahu ya kalau bikin SIM pakai calo tuh biasanya emang lebih mahal. Iya, soalnya aku tuh punya teman, dia tuh kakak kelas aku, dia bikin SIM lewat calo, dan kalau nggak salah tuh bayarannya tuh kisaran 700.000. Kan mahal ya, kayak Invis Ekonomi tuh yang beli yang lain. Tapi kan lebih cepat, menurut kamu gimana? Iya, tetap rugi nggak sih, walaupun cepat dan instan. Kalau misalnya kita bisa sendiri, kenapa nggak? Kami. Oke guys, tadi kita sudah mendengarkan hasil wawancara dari Fani dan juga narasumbernya. Dari wawancara tersebut kita bisa melihat bahwa meskipun pembuatan calo SIM menggunakan calo dianggap lebih cepat, tapi tetap memiliki banyak kekurangan. Selain biayanya yang jauh lebih mahal, proses tersebut juga membuat seseorang tidak mengetahui apakah dirinya sudah benar-benar layak dan siap untuk berkendara di jalan raya. Narasumber juga berpendapat bahwa membuat SIM secara resmi lebih menguntungkan karena lebih jujur, lebih aman, serta memberikan kebanggaan tersendiri ketika berhasil lulus tes secara mandiri. Nah, apakah pendapat tersebut juga dirasakan oleh narasumber lainnya untuk mengetahui pandangan yang berbeda? Sekarang kita akan beralih ke Sekar dan narasumber berikutnya. Kepada Sekar kami persilahkan. Lihat deh, masa di postingan ini bikin SIM lewat calo biayanya mahal banget ya, sampai 800.000. Kok bisa mahal banget gitu sih mbak? Nah itu karena ada jasa calo nggak sih, maksudnya yang ingin bikin SIM. Nah makanya nih aku hari ini tuh pengen cerita nih sedikit kenapa sih kita tuh sebaiknya nggak menggunakan jasa calo buat bikin SIM. Emangnya kenapa sih nggak boleh pakai calo? Karena pembuatan SIM itu sebenarnya sudah ada prosedur resminya. Kita tuh harus mengikuti tahapan yang memang dibuat supaya pengendara tuh paham aturan lalu lintas dan juga keselamatan di jalan. Oh, jadi bukannya cuma buat dapat kartunya aja ya? Betul banget Kira. Yang penting itu proses belajarnya juga. Tapi kalau lewat calo kan katanya lebih cepat. Memang simulasi terlihat lebih cepat ya, cuma ada resikonya juga nih. Selain biayanya jadi lebih mahal, orang-orang yang membuat SIM tuh bisa aja nggak memahami aturan
berkendara dengan baik. Oh, jadi sebenarnya tujuan SIM itu buat memastikan orang siap berkendara ya? Iya, SIM itu bukti kalau seseorang itu sudah memenuhi syarat dan juga memahami dasar-dasar keselamatan saat berkendara. Nah, Vira, setelah Mbak jelasin tadi, menurut kamu lebih baik bikin SIM lewat jalur resmi atau jalur calo? Kalau menurut aku lebih baik lewat jalur resmi, Mbak. Memang mungkin prosesnya lebih panjang, tapi biayanya jelas dan kita juga jadi tahu aturan berkendara. Bagus, Safira, berarti kamu sudah paham nih tujuan pembuatan SIM yang sebenarnya itu gimana. Makasih ya, Mbak. Sekarang aku jadi lebih ngerti. Sama-sama, Safira. Nah, dari penyuluhan singkat ini kita bisa memahami nih bahwa pembuatan SIM sebaiknya dilakukan melalui prosedur resmi dan tidak menggunakan jasa calo. Dengan mengikuti aturan yang berlaku, kita bisa menjadi pengendara yang lebih bertanggung jawab dan juga tertib di jalan. Terima kasih, sekian.